Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Sugeng. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan meneruskan pembahasan gaya-gaya pada mekanisme pemesinan. Kita hari ini menganalisa gaya-gaya pada mekanisme engkol peluncur bagian kedua. Apa bedanya dengan bagian yang pertama? Nanti kita lihat ya. Pada mekanisme engkol peluncur, ya, jadi analisa gaya-gaya pada mekanisme engkol peluncur bagian yang kedua di sini padanya sama, yaitu hanya bedanya pada link 3 terdapat gaya S, ya, yang harganya 3 kN. Di sini ada gaya P. Jadi kalau yang pertama gaya S nggak ada, sekarang ada gaya P. Nah, pertanyaannya sama, yaitu tentukan torsi yang harus diberikan pada link 2 agar sistem di sini setimbang. Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Maka yang pertama, buat gambar soal dengan benar sesuai data yang diketahui, ya. Yang O2A, AB dan AC ketahui. Nah, ini digambar. Saya kira ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Kalian sudah bisa membuat gambar soalnya dengan benar, ya. Di skala 1:5 atau terserah kamu buat skala berapa. Nah, pada langkah yang berikutnya ini adalah buat free body diagram gaya pada setiap link, ya. Nah, ini sama, kita mulai dari link 3. Ingat, di mana pada link 3 terdapat gaya S, sehingga gaya pada titik A dan titik B, ya, ini belum bisa ditentukan arahnya. Jadi besar dan arahnya belum diketahui. Ya, maka sebagai reaksinya di titik A pada link 2, ya, kalau di sini tadi F23, maka di sini F32 pada link 2 besar dan arahnya juga belum diketahui. Di samping itu F12 besar dan arahnya juga belum diketahui. Kemudian di sini ada torsi 2. Nah, ini salah, ya, ini T2 sebenarnya. Besar dan arahnya juga belum diketahui. Kemudian pada link 4, ya, di titik B terjadi aksi reaksi, maka di sini ada F34 yang besar dan arahnya juga belum diketahui. Sedangkan di sini ada F14 yang besarnya belum tahu tetapi arahnya tahu, yaitu tegak lurus bidang kontak antara bidang dengan peluncurnya, dan gaya P yang sudah diketahui harganya. Jadi dari analisa gaya-gaya pada setiap link, maka dapat disimpulkan pada link 2 terdapat 2 gaya, 1 torsi dan 6 anu. Ya, 6 anu ini besar dan arah F12, F32 dan besar arah T2. Pada link 3, nah ini ya tanda tanya, ya, 6 anu. Nah, kemudian pada link 3 terdapat 3 gaya 4 anu, yaitu 4 anu itu besar dan arah F23 dan besar dan arah F43. Dan pada link 4 terdapat 3 gaya 3 anu, yaitu besar dan arah F34 dan besar F14. Jadi ingat, pada setiap link terdapat lebih dari 2 anu, maka ini tidak bisa diselesaikan. Terus bagaimana? Apakah ini salah soalnya? Nah, tidak demikian, ya. Maka kita perlu adanya. Terus bagaimana tindak lanjutnya? Ya, agar persoalan ini dapat diselesaikan, maka gaya F43 diuraikan menjadi 2 gaya yang saling tegak lurus, yaitu F43T, jadi gaya tangensial, dan F43N itu gaya normal. Jadi yang tangensial tegak lurus AB, yang normal sejajar AB atau segaris dengan AB. Ya. Kemudian
pada link 4 akibatnya reaksi daripada F43 ini juga harus diuraikan juga menjadi gaya tangensial dan gaya normal. Ya. Nah, kemudian kalau sudah diuraikan apakah di sini sudah bisa diselesaikan? Ya, ada anunya berkurang? Enggak, anunya tetap di sini pada link 3 terdapat 4 anu, pada link 4 terdapat 3 anu. Namun dengan diuraikan F43 menjadi dua gaya yang saling tegak lurus, maka kita bisa menggunakan sigma momen ya terhadap titik A sama dengan 0. Maka F43T ini bisa kita selesaikan secara analitis, yaitu dengan diambil sigma momen terhadap titik A sama dengan 0. Ya. Momen F gaya F23 dan Sn. Nah, S ini kalau diuraikan menjadi Sn dan St. Nah, Sn, kemudian F43N, momennya terhadap titik A sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena jaraknya 0. Sehingga yang ada momennya hanya St dan F43T. Maka kalau dituliskan di sini F43T kali jaraknya yaitu AB. Karena AB udah tegak lurus dengan F43T. Kemudian ditambah ST kalikan jaraknya AC. ST-nya kan di sini. Jaraknya adalah AC sama dengan 0. Maka F43T kali AB sama dengan minus ST kalikan AC. Minus itu artinya apa? Minus itu momen dari F43T berlawanan dengan momen daripada gaya ST. Atau kalau kita buat perbandingan F43T dibanding ST sama dengan AC dibanding AB. Ya. Nah, kemudian dari persamaan sini ST-nya sendiri bisa dicari dari sinus 60 sama dengan ST dibagi S. Maka ST sama dengan S kali sin 60. Maka dimasukkan ke persamaan ini F43T bisa dicari harganya. Di samping itu ada cara lain yaitu dicari F43T secara grafis ya dari link 3 ini. Caranya gimana? Ya. Caranya buat gambar batang 3 link 3 ACB ini di skala ya dengan skala 1:5 berarti AB ini 5 cm, AC berarti 2,5 cm. Kemudian gambarkan gaya S dari titik C sesuai kemiringannya 60 derajat terhadap batang AB. Panjangnya di skala juga, yaitu dengan skala 1 cm sama dengan 1 kN, berarti panjang S 3 cm. Kemudian tarik garis jajar AB dari ujung S. Kemudian tarik garis tegak lurus AB dari titik B sehingga memotong garis yang sejajar AB tadi di titik N. Nah, kemudian tarik garis lurus dari A ke N. Kemudian tarik garis tegak lurus AB dari titik C sehingga memotong garis AN di titik M. Maka panjang MC ini ya, atau CM ini merupakan panjang F43T. Ya. Sesuai persamaan ini AC dibanding AP ya. Lihat segitiga besar dan segitiga kecil. Segitiga ABN dengan ACM. Jadi kalau AC dibanding AB itu sama dengan CM dibanding BN. Atau kalau AC dibanding AB, CM dibanding BN, sedangkan CM dibanding BN itu AC dibanding AB tadi sama dengan F43T dibanding ST. Ya. Berarti CM ini sama dengan panjang F43T. Jadi M43T arahnya kemana? Arahnya harus ke bawah. Kenapa ke bawah? Supaya menghasilkan momen yang arahnya berlawanan dengan momen yang dihasilkan oleh gaya S terhadap titik A. Ya. Nah, langkah penjelasan berikutnya, berarti akibat reaksi di titik B, ya, titik B di sini, tadi didapat F, karena tadi didapat F
F43T arahnya ke bawah, maka di sini reaksinya di titik B pada link 4 didapat F34 arahnya ke atas. Sehingga di sini tinggal dua anu, yaitu besar F34 normal dan F14. Maka kita bisa mencari gaya-gaya pada link 4, yaitu mencari F34 normal dan F14. Dengan sigma gaya sama dengan 0, maka P plus F34T plus F34N plus 14 sama dengan 0. Nah, ternyata di sini tinggal dua anu kan. Maka kita buat poligonnya dengan menentukan skalanya. Maka P digambar 5 cm, kemudian F34N ditarik ke atas. Ya. Panjangnya sama dengan 1,3 cm. Kemudian tarik gaya F34N berarti sejajar AB, kemudian F14 tegak lurus bidang. Ya. Maka F34N arahnya harus ke kanan dan F14 arahnya harus ke atas. Maka dari poligon didapatlah F34N 4,85 cm atau 4,58 kN. Sedangkan F14 sama dengan setengah cm berarti setengah kN. Akibat reaksi di titik B ini, ya, akibat dari didapatnya F34N, maka pada link 3 didapatlah F43N yang besarnya sama dengan F34N arahnya berlawanan ke kiri. Maka pada link 3 sekarang tinggal dua anu, yaitu besar dan arah F23. Dengan demikian kita bisa mencari gaya F23 dari link 3. Dengan sigma gaya sama dengan 0, gayanya adalah S plus F43N plus F43T plus F23 sama dengan 0. Tinggal dua anu, yaitu besar dan arah F23. Maka kita gambar poligonnya. S plus F43N plus F43T, maka F23-nya arahnya dari ujung F43T menuju ke titik awal daripada S. Ya. Maka dari poligon didapatlah F23 besarnya 3,6, arahnya ke bawah. Nah, langkah berikutnya kita mencari F12 dan dari link 2. Ya. Nah, jadi dari poligon tadi kita dapat F23 arahnya ke bawah, maka F32 sebagai reaksinya arahnya harus ke atas. Ya. F32. Nah, untuk mencari F12 maka kita gunakan sigma gaya sama dengan 0, maka F12 plus F32 sama dengan 0, sehingga F12 sama dengan minus F32. Jadi arahnya ke bawah. Nah, selanjutnya kita mencari torsi pada link 2 dengan menggunakan sigma momen sama dengan 0, yaitu T2 plus F32 kali H sama dengan 0, maka T2 sama dengan minus F32 kali H. Artinya besarnya sama, arahnya berlawanan. Kemudian H diukur dari gambar soal didapat 1,95 cm. Karena gambar soal dibuat dengan skala 1:5, maka harga H yang sebenarnya adalah dikalikan 5. Ya. Maka T2 bisa kita cari, dapatlah T2 sama dengan 0,351 kN. Arahnya kemana? Arahnya supaya setimbang harus melawan momen yang dihasilkan oleh F32 dan F12. Dari momen kopel yang dihasilkan dua gaya ini berlawanan jarum jam, maka T2 harus searah jarum jam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sehat dari Cak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.